الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah salat tarawih, salat isya dan salat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat taufik, nikmat yang disampaikan kepada kita, nikmat bulan Ramadan. Alhamdulillah. Betapa banyak orang yang mengharapkan senantiasa disampaikan pada bulan Ramadan. Tidak taunya sebentar lagi Ramadan datang, dia sudah dipanggil oleh Allah. Tidak taunya sebentar lagi, nanti malam Ramadan datang, paginya dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempat dia mendapat kemuliaan bulan Ramadan. Kita Allah sampaikan kepada bulan Ramadan yang mulia ini. Sudah sepatutnya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Salawat dan salam senantiasa teriring tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dakwah yang beliau mulai dari Mekah sendirian. Tidak ada yang beriman selain beliau. Karena beliau memulai dakwahnya atas perintah Allah, sampailah kepada kita nikmat Islam itu. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perintah dari Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang melihat apa yang ia persiapkan untuk esok hari, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Jemaah rahimakumullah, di antara hikmah berpuasa, tujuan berpuasa, Allah bilang supaya kita bertakwa. Di ayat yang barusan kita baca sebelumnya, Allah nyuruh kita bertakwa. Apa itu bertakwa? Para ulama menerjemahkan takwa itu dari kata wiqayah, yaitu penghalang, pencegahan. Yaitu antaj'ala bainaka wa baina 'adzabillah wiqayah. Engkau menjadikan antara dirimu dan murkanya Allah penghalang. Jangan sampai Allah murka. Dihalangi murkanya Allah. Dengan apa? Dengan mengerjakan perintahnya, dengan menjauhi segala larangannya. Dan itulah yang menjadi sebab kunci kemuliaan kita di hadapan Allah, ketakwaan. Bentuk kita yang Allah buat di atas muka bumi ini berupa macam-macam. Derajat kita pun di atas muka bumi ini di antara manusia Allah buat macam-macam. Anggaplah di suatu sekolah ada kepalanya satu orang, lalu ada jajaran pimpinannya, ada guru-gurunya, ada murid-muridnya, akan ada tukang sapunya, tukang WC-nya. Di mata Allah, menjadi kepala sekolah bukan jaminan dia paling bertakwa, paling mulia. Dan menjadi yang paling rendah, tukang sikat kamar mandinya, bukanlah pertanda dia menjadi orang paling hina di mata Allah. Boleh jadi si tukang sikat itulah yang punya rasa takut kepada Allah. Dia senantiasa khawatir kalau dia ini bertakwa atau tidak. Sedangkan yang paling tinggi derajatnya, posisinya, ada rasa angkuh. Rasa saya hebat, saya lebih baik, saya lebih mulia. Nah, saat itu hilang takwanya, tidak jadi dia mulia di hadapan Allah. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama kali kita bacakan, hendaklah setiap orang melihat apa yang ia persiapkan untuk esok hari. Apapun bentuknya yang Allah kasih kita hari ini, berapapun rezeki yang Allah tentukan hari ini, nah, sudahkah itu semua mengantarkan kita kepada ketakwaan? Nah, kalau banyak betul uang, banyak rezeki, kita merasa tapi tidak mengantarkan kita kepada ketakwaan, nah sia-sia jadinya. Sia-sia, tidak ada gunanya di sisi Allah. Dalam ayat lain
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sungguhnya bahwasanya Allah menjadikan manusia itu dari laki-laki dan perempuan. Allah jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lalu di akhir ayat Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Ketika seorang Allah buat lahir pada suatu suku bangsa, ya, lalu dia lihat dalam dirinya ada kelebihan. Oh, suku saya punya kelebihan begini, bangsa saya punya kelebihan begini. Lalu dia bandingkan dengan suku lain, dibandingkan dengan bangsa lain. Karena dia pandang dirinya punya kelebihan, dia lihat orang lain punya kekurangan. Akan tapi kelebihan dan kekurangan itu bukan jaminan ketakwaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang paling betul kita melihat ke dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Jemaah sekalian, kita lihat, sudahkah karunia Allah yang banyak ini yang membuat kita makin bertakwa? Puasa kita ini mengantarkan kepada ketakwaan. Bagaimana sebenarnya puasa itu mengantarkan kita bertakwa kepada Allah? Ketika seorang bapak dalam rumahnya, di dalam kulkasnya ada air dingin. Di dalam rumah itu yang ada cuma dia, istrinya tidak ada, anaknya tidak ada. Lalu siang tengah hari panas, tergoda dia untuk, nampak dia ada lemon es segar dalam kulkas. Nah, tapi karena dia tahu Allah lihat dia tahu Allah menyaksikan dia, dia tidak mau membatalkan puasanya, walaupun orang tidak ada yang lihat. Maka itulah puasa itu mengantarkan dia pada ketakwaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, puasa yang kita jalani ini, kita mohon pada Allah tadi tunjukkan, diberi hidayah, kasih petunjuk supaya kita menjalaninya dengan penuh ketakwaan. Diantarkan, disampaikan kita kepada puncak ketakwaan. Semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin baik kita menjadi manusia di atas muka bumi ini, semakin tidak sombong, tidak bertarekat iblisiah. Tarekat iblisiah itu tarekat yang merasa lebih baik daripada yang lain. Ana khairum minhu, kata iblis kepada Adam. Aku lebih baik daripada dia. Aku dari api, dia dari tanah. Nah, itu. Pikiran seperti itu, pikiran iblis. Ketakwaan menghilangkan diri kita dari segala pemikiran itu. Sehingga kita memandang semua orang, semuanya makhluk Allah. Semuanya tidak ada yang lebih baik satu sama lain kecuali dengan takwa. Di atas kita sama-sama Allah, di bawah kita sama-sama tanah, dan kita sama-sama di belakang Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat memberi manfaat buat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.